Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu bab dalam mata kuliah pengolahan citra digital, yaitu yang membahas tentang operasi pixel dan histogram. Kita langsung saja. Diharapkan mahasiswa dalam pembahasan kali ini nanti mahasiswa memahami tentang beberapa hal. Pertama yaitu tentang operasi pixel, yang kedua bagaimana menggunakan histogram pada sebuah citra, yang ketiga bagaimana meningkatkan kecerahan citra, yang keempat meregangkan kontras, yang kelima kombinasi antara kecerahan dan kontras, yang keenam membalikkan citra, yang ketujuh pemetaan nonlinier, yang ke-8 pemotongan aras keabuan, yang ke-9 yaitu ekualisasi histogram. Jadi ini adalah subbab yang akan kita pelajari dalam pembahasan kali ini. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu tentang operasi pixel. Secara pengertian, operasi pixel adalah operasi pengolahan citra yang memetakan hubungan setiap pixel yang bergantung pada pixel itu sendiri. Jika fyx menyatakan nilai sebuah pixel pada citra f dan gyx menyatakan pixel hasil pengolahan dari fyx, hubungan keduanya dapat dinyatakan dengan gy, x sama dengan tfyx ya. Jadi gy, x ini adalah hasil dari operasi pixel, yang mana ini merupakan hasil dari pixel itu sendiri, yang mana pixel itu sendiri akan dikalikan dengan sebuah konstanta di sini dengan t ya. T ini adalah konstanta. Jadi dari t fyx ini akan dihasilkan sebuah citra baru yang dilambangkan dengan gyx. Perlu diketahui bahwa di pengolahan citra itu berbeda dengan penulisannya, beda dengan matrik ya. Kalau fungsi dalam matematika, dia itu fxy ya. Tapi kalau di pengolahan citra dia dibalik, fyx, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ada histogram citra ya. Jadi di sini ketika kita sudah tahu tentang operasi pixel, sekarang kita masuk ke histogram citra. Histogram citra merupakan diagram yang menggambarkan frekuensi setiap nilai intensitas yang muncul di seluruh pixel citra. Nilai yang besar menyatakan bahwa pixel-pixel yang mempunyai intensitas tersebut sangat banyak. Jadi histogram citra, histogram itu adalah cara kita merepresentasikan sebuah gambar dalam bentuk sebuah diagram ya. Apa fungsinya? Ini adalah untuk lebih memperjelas tentang panjang kalau diibaratkan sebuah frekuensi, jadi panjang gelombangnya seperti itu akan lebih tampak ketika kita menggunakan sebuah histogram. Dalam MATLAB biasanya untuk mengetahui histogram ini ya, untuk mengetahui histogram dari sebuah gambar, kita memiliki sebuah fungsi yang yang disebut imhis ya. Jadi imhis ini adalah fungsi yang bisa kita gunakan untuk kita membuat sebuah histogram dalam pemrograman MATLAB ya. Oke, jadi
simple saja sebenarnya untuk membuat sebuah histogram karena sudah ada fungsinya. Kita lanjut dulu. Pada pengolahan citra, histogram mempunyai peran yang cukup penting. Manfaat yang didapatkan sebagai berikut. Ada 3 manfaat yang didapatkan ketika kita menggunakan sebuah histogram pada sebuah citra. Pertama, berguna untuk mengamati penyebaran intensitas warna dan dapat dipakai untuk pengambilan keputusan, misalnya dalam peningkatan kecerahan atau peregangan kontras serta sebaran warnanya. Jadi dengan histogram tadi sudah saya jelaskan, kita bisa mengamati intensitas sebaran warna pada sebuah citra. Yang kedua, berguna untuk menentukan batas-batas pemisah objek dari latar belakangnya. Yang ketiga, memberikan persentase komposisi warna dan tekstur intensitas untuk kepentingan identifikasi citra. Jadi ini adalah kegunaan atau manfaat dari histogram yang akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, pertama kita lanjut pada peningkatan kecerahan. Tadi kita sudah belajar tentang histogram. Sekarang kita belajar tentang peningkatan kecerahan. Kalau dalam Photoshop, kecerahan itu biasanya brightness ya. Dalam Photoshop sama di pengolahan citra digital juga, peningkatan kecerahan itu adalah brightness. Di mana brightness itu dirumuskan sebagai berikut ini. Jadi ini adalah rumus untuk kita mendapatkan brightness atau kita ingin mencerahkan sebuah gambar. Jadi GYX ini adalah hasil dari gambarnya nanti. Jadi ini nanti hasil dari peningkatan kecerahan itu GYX. Jadi untuk mendapatkan nilai GYX ini adalah dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu FYX ditambah beta. Jadi beta ini adalah konstanta yang nanti kita tambahkan dalam sebuah citra. Citra aslinya adalah FYX ditambahkan dengan sebuah konstanta yang di sini diwakili oleh beta, nanti akan menghasilkan sebuah citra baru yang namanya adalah GYX. Jadi sangat simpel sekali untuk peningkatan kecerahan. Nanti kita lanjut biar lebih paham, nanti kita mencoba untuk membuat sebuah coding sederhana bagaimana cara untuk meningkatkan kecerahan. Nah, ini adalah sebuah contoh gambar yang dicerahkan ya. Jadi gambar yang pertama yang ini adalah kecerahan rendah. Jadi ini adalah gambar original. Kalau di histogramnya seperti ini. Jadi kita lihat histogramnya ini, dia itu minimal pixelnya ada di angka 0. Ya, di sini ada 0 dan di sini tidak sampai ke 250 ya. Antara 200 sampai 250 ya. Ada di sini, jadi tidak sampai 250. Ketika dilakukan penyerahan, yaitu dengan menambahkan variabel beta sebanyak 20, jadi ditambahkan angka 20. Jadi betanya di sini adalah 20. Yang pertamanya ada di angka 0, dia itu di sini di histogramnya ditarik ya. Berarti kalau 0 ditambah 20 itu berarti kan dari 20, berarti dia sudah berada di angka 20 di sini ya. Dia bergeser ke kanan dan di sini juga bergeser juga ke kanan sebanyak 20 ya. Seperti itu. Ini adalah contoh bagaimana kita melakukan sebuah pencerahan pada sebuah citra. Oke. Kita lanjut pada peregangan ya, meregangkan kontras. Kalau tadi brightness, sekarang kontras. Kontras sama sebenarnya dengan
dengan kontras yang ada di Photoshop, dia fungsinya untuk meningkatkan intensitas sebuah gambar, pencahayaan sebuah gambar ya. Kalau tadi kecerahan, dicerahkan, kalau ini intensitas ya, menambahkan intensitas cahaya atau intensitas cahaya pada sebuah gambar gitu. Oke, rumus untuk meregangkan kontras ini adalah GYX sama dengan alpha FYX. Jadi kalau tadi untuk kecerahan itu ditambahkan beta, tapi kalau di sini untuk menghasilkan sebuah citra GYX ya, citra GYX ini berarti di sini kontras ya. Ini kontras untuk menaikkan nilai GYX, yang mana ini adalah untuk nilai kontras, yaitu sama dengan alfa dikalikan dengan FYX. FYX ini adalah citra asli ya, dikalikan dengan sebuah konstanta yang berupa alfa di sini ya. Berdasarkan rumus di atas, kontras akan naik kalau alfa lebih besar dari 1. Dan kontras akan turun jika alfa lebih kecil dari 1. Ini adalah ketetapan untuk kenaikan atau penurunan sebuah kontras. Nanti untuk demonya akan kita buatkan video untuk demo program di MATLAB ya, nanti lebih paham lagi. Di sini masih kita membahas tentang teorinya dulu. Oke, ini adalah sebuah gambar. Nah, jadi yang gambar pertama ini adalah gambar original ya. Jadi di gambar original dia agak buram seperti ini. Jadi buram. Ketika dikonversi dalam sebuah histogram, nah, dia membuat sebuah histogram yang sangat rapat sekali. Ya, sangat rapat sekali. Grafiknya sangat rapat sekali. Nah, sangat rapat sekali di sini. Ketika dikontraskan, berarti intensitasnya ditinggikan, ditambahkan, ya, yang agak gelap seperti ini, dia itu menjadi terang. Ya. Antara kecerahan dan kontras berbeda. Jadi kalau kecerahan itu mempertajam dari citra, ya, mempertajam. Terus untuk kontras ini dia meningkatkan intensitas pencahayaan tanpa meningkatkan ketajaman sebuah citra. Ketika dikontraskan, maka hasil histogramnya di sini berubah, yang biasanya rapat seperti ini dia itu akan lebih renggang ya, akan lebih renggang seperti ini. Dan nilainya juga berpindah, yang biasanya ada di 50 dia berada di 100 ke atas ya. Yang biasanya ada di 50 tidak sampai ke 100. Ketika di kontrasnya diregangkan, dia itu sudah berada di 100 ke atas. Nah, ini adalah contoh nanti untuk peregangan kontras. Sekarang adalah kombinasi kecerahan dan kontras. Nah, yang banyak digunakan ini ya sebenarnya, yaitu kombinasi antara kecerahan dan kontras. Jadi untuk kombinasi antara kecerahan dan kontras, contohnya kurang cerah dan kontrasnya juga kurang, maka yang akan kita gunakan adalah kombinasi antara kecerahan dan kontras, di mana rumus untuk mendapatkan sebuah gambar kombinasi antara kecerahan dan kontras ya, yang dilambangkan dengan yang diwakili oleh GYX di sini. Ini adalah kombinasi antara kecerahan dan kontras ya. Itu adalah dengan mengkombinasikan dua rumus yang tadi di atas, yaitu alfa kali FYX ditambah beta. Nah, ini adalah kombinasi dari kecerahan dan kontras. Namun kalau yang dikehendaki adalah melakukan pengaturan agar aras keabuan pada citra F yang berkisar antara F1 dan F2 menjadi citra G dengan aras antara G1 G2, rumus yang dipergunakan adalah sebagai berikut. Ya, jadi rumus yang di atas ini akan berubah menjadi yang di bawah ketika nanti ada
variabel baru, yaitu variabel F1 dan F2. Kalau di atas dia F-nya cuma 1, ya, F-nya cuma 1, G-nya cuma 1. Ya. Tapi kalau di bawah ini, ya, dia itu terdiri dari F1 dan F2. Jadi ada batas-batas tertentu. Maka ketika ada batas tertentu, maka rumus untuk GYX sama dengan G1 ditambah G ditambah dengan dalam kurung G2 min G1 dibagi F2 F1 dalam kurung FYX dikurangi F2. Nah, ini ada rumus baru ketika ada batasan-batasan dalam untuk melakukan kecerahan dan kontras. Ya, tapi rumus umumnya adalah seperti di atas. Jadi lebih gampangnya kita mengingat yang di atas saja. Oke, ini adalah hasil dari pengaturan kombinasi antara kecerahan dan kontras. Jadi ada peregangan di sini, peregangan biasanya rapat itu diregangkan biar tambah kontras, gitu ya. Terus ada penambahan lagi, ada penambahan pixel sehingga nanti gambarnya lebih tajam. Oke, sekarang membalikan citra. Ya. Membalikan citra. Membalikan. Berarti di sini ya, kita coba untuk mendefinisikan dulu. Bukan mendefinisikan tapi menggambarkan sebuah citra pembalikan citra di sini atau citra negatif ya. Bila kita pernah melihat sebuah film hasil kamera analog, gambar yang terekam dalam film tersebut dikembalikan dengan foto saat dicetak yang dikenal dengan film negatif. Ya, citra seperti ini biasanya digunakan pada rekam medis, misalnya hasil foto ronsen. Ya, hubungan antara citra dan negatifnya untuk yang beraras keabuan dapat dinyatakan dengan rumus GYX sama dengan 255 dikurangi FYX. Jadi 255 ini ketetapan, ya, dikurangi dengan gambar aslinya. Jadi kita di sini membuat sebuah gambar negatif sebenarnya ya. Kalau kita pakai kamera lama yang masih pakai film nah itu nanti hasil jepretan dari kamera itu akan menghasilkan sebuah film atau citra negatif ya, citra negatif yang berada pada disebutnya itu pada kalau kamera lama itu lupa saya namanya, pada film ya, apa namanya itu kan biasanya kalau kita membuat sebuah foto gitu ya, ketika kita berfoto menggunakan kamera lama, kamera analog gitu ya, bukan kamera digital, itu nanti kan gambar yang kita ambil itu kan nanti diletakkan dalam sebuah film ya, dalam sebuah film. Nah, itu namanya film negatif ya. Dan nanti kan bentuknya berbeda, dia akan bentuknya itu kita langsung ke gambar saja biar lebih paham kalian. Jadi seperti ini. Jadi ketika kita mengambil sebuah gambar yang hasilnya adalah seperti ini citra aslinya, ketika dibuat sebuah citra film negatif atau citra hasil pembalikannya akan seperti ini. Nah, tapi ketika kita cetak ini ya akan kembali ke seperti ini kalau kita menggunakan sebuah kamera analog. Ya. Kalau anak tahun 2000-an mungkin tidak tahu dengan film ya, film negatif. Oke. Lanjut ke pemetaan nonlinier. Jadi sebenarnya untuk
untuk mencerahkan citra atau mengkontraskan sebuah citra itu bukan hanya dengan menggunakan cara linier yang seperti tadi yang di depan itu adalah cara linier. Kita juga akan membutuhkan dengan cara pemetaan dengan non-linier. Ini digunakan ketika terjadi perbedaan ekstrim antara tingkat kecerahan dan gelapnya sebuah citra, atau variasi gambar itu yang lebih bervariasi antara cerah dan gelapnya. Itu tidak bisa dengan cara linear. Kita harus menggunakan metode non-linear. Metode-metode non-linear ini akan kita bahas nanti akan kita bahas tersendiri, karena terdapat beberapa metode non-linear yang akan kita jelaskan. Terus pemotongan aras keabuan. Ya. Jadi ini pemotongan ini maksudnya adalah kita memiliki sebuah gambar. Contoh gampangnya seperti ini. Kalau kalian berfoto, lalu kita ingin mengubah backgroundnya, contohnya background pertama putih, mau diubah ke merah atau ke biru, nah itu kan terjadi pemotongan, ya, dipotong antara background dengan objek. Contohnya objeknya, backgroundnya itu adalah putih gitu. Kita ingin memisahkan antara putih dengan objeknya, antara background dengan objeknya. Nah, kita bisa menggunakan sistem clipping ini, sistem pemotongan ini. Jadi, kalau kita ingin melakukan sebuah pemotongan seperti itu, ya, maka rumus yang bisa kita gunakan adalah sebagai berikut, yaitu DYX ya akan bernilai 0 jika X-nya lebih kecil sama dengan F1, dan akan sama dengan FYX jika FYX itu lebih besar dari F1 dan lebih kecil dari F2, dan akan bernilai 255 jika X-nya itu lebih besar dari F2. Jadi F1 dan F2 ini merupakan batasan, ya. Nah, jadi kita akan menentukan berapa nilai F1 dan F2, yang mana nanti ini akan menjadi variabel pemotong pada sebuah gambar. Oke, contohnya di sini ya, di sini kita punya sebuah gambar gitu ya, tapi di sini gambarnya sudah berupa fungsi, ya, fungsi. Ya, dia memiliki nilai intensitas dari 0 sampai 255. Lalu dipotong di sini. Jadi F1, nah F2 ini adalah pemotongnya. Jadi ketika sudah nilainya, anggap di sini 200 gitu ya. Ketika nilainya sudah masuk 200 gitu ya, maka citranya akan dipotong. Jadi ketika sudah nyampe 200, jadi citranya dipotong. Oh, itu kita anggap sama dengan 255 gitu ya. Jadi ketika sudah sebuah citra memiliki nilai piksel sama dengan 100 atau 200, maka itu dianggap sama dengan 255. Di sini dipotong seperti itu, ya. Contohnya seperti itu. Berarti pemotongan itu digunakan untuk apa ya di sini? Untuk mensimpelkan sebenarnya, untuk menyederhanakan sebuah citra yang dia itu memiliki variasi warna yang cukup lebar seperti itu, akan kita potong biar dia memiliki ruang warna yang lebih sempit, intinya seperti itu. Nanti akan saya demokan dalam sebuah program biar lebih jelas lagi.
Jadi F1, F2 ini adalah batasannya. F1 ini batas awal, F2 ini adalah batas akhir. Seperti itu. Oke. Itu setelah terakhir, ini adalah ekualisasi histogram. Ekualisasi histogram merupakan sebuah cara yang bertujuan untuk memperoleh histogram yang intensitasnya terdistribusi secara seragam pada citra. Namun dalam praktiknya hasil tidak benar-benar seragam. Nah, pendekatan yang dilakukan adalah untuk mendapatkan aras keabuan yang lebih luas pada daerah yang memiliki banyak piksel dan mempersempit aras keabuan pada daerah yang berpiksel sedikit. Efeknya dapat digunakan untuk meningkatkan kontras secara menyeluruh dan perlu diketahui ekualisasi histogram termasuk sebagai pemetaan nonlinear. Tadi kita sudah membahas tentang nonlinear, jadi ini juga ekualisasi histogram juga masuk dalam dalam ranah pemetaan secara nonlinear yang nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akan mendemokan materi tadi dalam bentuk sebuah coding, sebuah pemrograman. Dan insya Allah dengan kalau sudah berbentuk sebuah coding, kalian akan lebih paham lagi. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.